Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hari Kamis. Ini perjalanan ke rumah sakit untuk cuci darah kembali. Alhamdulillah tidak ada keluhan apapun. Berbagi cerita kali ini atau berbagi kisah, saya akan berbagi kisah saya tentang sebelum divonis ya. Mungkin bisa dibilang gejala ya, gejala pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang tanpa gejala atau gejalanya berbeda lah, hampir tidak sama semua orang. Untuk gejala yang saya alami, lebih tepatnya keluhannya, keluhan saya tuh sebelum divonis ataupun sebelum ya periksa ke dokter tuh, pertama badan lemes. Waktu itu emang bulan puasa ya, saya pikir emang lemes karena puasa ya, tapi lemesnya tuh nggak normal. Kalau puasa tuh saya pasti tahu lah kayak gimana lemesnya, kan lemes kurang makan tuh ya biasa aja gitu, masih bisa ditahan. Itu lemesnya nggak bisa ditahan. Yang kedua tuh misalkan kalau kita lapar banget, wah perasaan nih mau makan 2 piring juga habis tuh, tapi baru 1 suap kok perut terasa begah, kenyang banget gitu. Apalagi tambah minum, padahal kondisi masih lapar, itu masih kerasa badan tuh, masih kerasa lemes lapar, cuman perutnya kayak udah penuh gitu, kayak balon udah ditiup banyak. Saya cari-cari di Google atau apa itu, mungkin itu seperti emah atau tukak lambung atau luka di lambung. Saya nggak khawatir waktu itu, malah sempat pas puasanya itu saya sempat, karena nggak kuat karena saking lemesnya tuh nggak wajar, saya makan jadi batal. Waktu itu emang makan mie instan sama air sirup gitu, sirup yang instan gitu, kayak apa, Nutri gitu, Nutri Saro kayak gitu ya. Baru juga 1 suap kenyang gitu, kenyang itu kenyang begah, perut tuh kayak full, tapi masih masih lemes lapar. Itu pokoknya mah aneh banget lah ya, cuman nggak diambil pusing mas saya ya, tetap aktivitas seperti biasa. Saya anggap lah ini mah lambungnya bermasalah gitu atau apa. Sampai saya mudik pun, dulu mudik ke Jawa Tengah itu masih kuat nyetir sendiri. Emang perut di jalan juga udah kayak begah, minum langsung kenyang sendiri. Itu macet-macetan tahun 2017 kan, sampai 20 jam itu ya dikuat-kuatin sebenarnya sih. Kalau dibilang nggak kuat ya, cuman karena pikirannya positif, ini cuman segini doang gitu, bukan masalah serius ya, bisa sampai mudik. Sampai balik lagi ke sini pun saya masih nyetir sendiri. Pas nyampe sini tuh waktu itu ingat banget jam 12 malam, saya lapar. Ada ini instan yang cup tuh, saya diseduh lah, baru 1 suap kok udah kenyang. Bukan kenyang sih, perutnya begah gitu, padahal mah lapar banget. Jadi saya paksain abisin. Itu perut tuh kayak mau meletus, malah nggak bisa tidur jadinya. Akhirnya seminggu setelah puasa pun saya masih aktivitas masih biasa dengan kondisi seperti itu. Jadi makan dikit udah kenyang, minum dikit udah kenyang. Kalau saya terbiasa minum banyak, saya paksain aja minum banyak. Aduh, itu perut kayak mau meledak bener-bener. Jadi sebelum itu tuh malah belum mual-mual waktu itu, makan masih bisa, cuman masuk 1 suap aja udah begah banget perut. Malah saya sempet ini juga belanja ke grosir kayak gitu, terigu 50 kilo, gula juga 50 kilo, sama minyak di karton 2 liter, yang 1 liter tuh 1,1 karton. Di parkiran juga saya masih bisa angkut sendiri ke bagasi mobil.
Tapi lemesnya luar biasa itu. Kok lemes banget? Biasanya saya belanja segitu tuh masih bisa gitu kan, ngangkat-ngangkat segitu tuh ke bagasi dari troli itu. Ini lemes banget sampai saya minta bantuan security itu untuk masukin ke bagasi. Setelah selesai masuk bagasi itu belanjaan di grocery itu kan ada kantinnya. Saya cuma makan soto santan, soalnya lemes banget, kayak lemes lapar juga gitu. Perut tuh udah kerucuk-kerucuk gitu. Ya tapi sama, tetap satu suap perut kayak udah isi penuh gitu, padahal masih lemes lapar. Akhirnya pulang belanja terus saya langsung ke dokter aja, ke klinik 24 jam ke rumah. Karena katanya pucat, dokternya nyaranin saya cek H2TL, cek darah gitu, cek HB. Takutnya HB-nya rendah katanya. Ya udah saya ke klinik yang ada ininya, kasih rujukan dari itu, dari dokternya, ke klinik lain yang bisa ini, ada labnya. Dan waktu itu emang HB-nya 7. Ya cuman periksa H2TL aja, orium kreatinin juga, yang lain enggak. Sebelek lagi ke dokternya, HB kamu rendah. Ya kan dokternya nyaranin sebenarnya langsung ke penyakit dalam. Dan saya rujuk ya ke rumah sakit. Saya kalau ke rumah sakit takutnya timbul kekhawatiran lain gitu ya. Soalnya saya yakin banget itu cuma masalah lambung. Dok, kasih obat aja, saya istirahat di rumah. Oh ya udah, dokternya akhirnya saya tanda tangan bahwa nggak mau dirujuk. Saya kasih obat, seminggu di rumah, udah minum buah bit segala macam, pun naikin HP. Ya malah tambah mual-mual tuh di situ. Pas setelah dari dokter itu saya nggak mau ke dokter dalam, makan obat aja di rumah, itu jadi mual-mual. Soalnya mungkin karena urium tinggi, kreatinin tinggi. Tapi kan waktu itu belum ngerti juga. Gua mau ke rumah sakit juga takut, nggak mau. Akhirnya udah nggak kuat, jadi malah sesak napas, muntah-muntah. Ya aja ke rumah sakit dah. Seperti yang di vlog sebelumnya saya ceritain tuh. Ya akhirnya mah emang harus cuci darah. Yang terpenting ya kalau yang udah cuci darah tuh semangat, itu nomor 1. Harus ikhlas menjalaninya. Pokoknya mah jangan putus asa lah. Terus yang cairannya, emang asupan cairannya itu harus dijaga. Makanan bergizi. Karena kalau udah gini memang naikin HB itu susah sih. Kadang kalau HB 7 tuh nggak naik karena transfusi. Jadi tubuhnya udah nggak mau produksi hemoglobin lagi, sel darah merahnya. Tapi kalau sekarang sih cuci darah tiap hari Kamis tuh dikasih suntikan buat naikin HB atau mempertahankan HB gitu lah. Hemapo atau EPO itu, Renogen isinya sama itu juga. Udah mau sampai, coba kita cari parkir sendiri. Kalau penuh baru kita kasih valet. Wah kayaknya sih penuh. Coba dulu dah. Sensor. Nah, itu tadi sekelumit kisah saya. Ya emang kisahnya kalau berantakan tuh nggak sesuai urutan. Ya mohon maaf, karena emang saya nggak dikonsep ya. Saya langsung aja. Jadi nggak dikonsep ya, langsung saya ingatnya ceritanya ini gitu. Harusnya sih dikonsep ya biar teratur ceritanya. Tadi sana ada yang kosong, cuman kejauhan kalau pulang. Sini ada yang kosong nggak ya? Coba kita lihat. Ada nih kosong nih. Alhamdulillah. Yap, nggak terlalu jauh pulang dari sana. Kita lihat dulu.
Oke, akhirnya sampai parkiran. Oke, sampai nanti. Bye. Alhamdulillah udah selesai. Kita parkir di mana tadi ya? Sini aja deh. Lewati lorong. Wah, lewat. Oke, kita berhenti dulu. Ayo semangat. Oke, parkir sana. Aduh, capek juga jalannya. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya harus berliku-liku nih. Nggak bisa lurus, ada mobil di sana. Ada kon. Oke. Ya, nyampe. Dapat. Oke. Siap. Bismillah. Jaga. Alhamdulillah selama tadi cuci darah tuh nggak ada keluhan. Jadi udah biasa aja. Tadi paling pas lagi cuci tuh saya nonton YouTube, makan sampai 2 kali tadi, lapar. Soalnya dingin banget di dalam tuh AC-nya. Biasanya tuh dimatiin kalau udah pada kedinginan, tadi enggak. Jadi saya lapar terus kalau dingin tuh. Ya. Iya, silakan lewat. Oke, terima kasih. Saat pulang. Bye bye.